Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya kita berjumpa lagi di STMJ. Hari ini kita akan membahas tentang Kurindu Allahku. Kita akan membaca Mazmur 42 ayat kedua. Mari sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih karena Tuhan menyempatkan kami, memberikan kami waktu untuk kami boleh berefleksi, berhenti sejenak, merenungkan sabdamu, firmanmu yang akan jadi penuntun jalan kehidupan kami. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat agar kami boleh memahami, mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara sekalian, hari ini kita akan membaca dari Mazmur 42 ayat yang kedua. Mazmur 42 ayat yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara sekalian, berapa hari ini kita bisa merasakan bagaimana siang hari begitu panas, begitu terik, dan ini membuat kita dahaga, membuat kita haus. Berapa lama kira-kira ibu bapak saudara bisa menahan haus? Apakah bisa menahan haus seharian dengan kondisi panas 24 jam? Saya rasa sulit. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia bisa menahan lapar mungkin 3-4 hari tanpa makanan, kita masih bisa bertahan hidup tanpa terjadi sesuatu yang fatal dengan tubuh kita. Tapi bagaimana dengan tanpa air? 4-5 hari, 3-4 hari? Ya, saya rasa tubuh kita tidak akan kuat. Tubuh kita akan bermasalah. 1 hari saja kita sudah mulai dehidrasi. Saudara sekalian, pemazmur ingin mencoba menggambarkan relasinya dengan Allah dengan gambaran kehausan, bukan kelaparan. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita lapar mungkin kita masih bisa menunda. Tapi bagaimana dengan kehausan? Ketika kita tidak dapat cairan, asupan cairan kita kurang, apa yang terjadi? Saudara, ini yang ingin digambarkan pemazmur. Relasinya yang begitu dekat, begitu erat dengan Allah. Dia mau menggambarkan kerinduan kepada Allah itu seperti sebuah kehausan. Bagaimana rasanya tidak nyaman, rasanya butuh segera dipenuhi. Seperti itu kan kehausan. Rasanya butuh segera dipenuhi dan gak bisa ditunda lagi. Pemazmur ingin berjumpa dengan Allah seperti itu. Seperti ketika kita mengalami kehausan. Oleh sebab itu dikatakan di ayatnya 2 tadi, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dilanjutkan dengan ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, karena relasinya yang begitu dekat, ketika ia ingin bertemu dengan Allah, kerinduan itu dia gambarkan seperti sebuah kehausan. Saudara, saya pikir ini juga yang kita rasakan. Sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Allah, tentu kita rindu berjumpa dengan Allah setiap saat, setiap waktu. Tapi di tengah kondisi pandemi seperti ini, tengah kondisi kita harus berjarak, kita harus melakukan ibadah secara daring, kehausan ini semakin terasa, semakin menggebu-gebu rasanya. Saudara sekalian, ini sesuatu yang wajar dan
Menurut saya bahkan ini sesuatu yang baik. Ketika kita masih merasakan kehausan, merasakan kerinduan kita begitu rupa. Tidak cukup hanya dengan beribadah saja, kita juga ingin bersekutu dengan rekan-rekan kita. Iya. Menarik sekali saudara sekalian. Ketika kita membaca Mazmur, ketika kita membaca kerinduan pemazmur terhadap Tuhan, apa yang ia lakukan? Apakah kita temukan di sini ia mengutuki keadaan? Keadaan membuat dia sulit untuk berjumpa dengan Tuhan, keadaan apapun yang ia hadapi. Tidak, saudara sekalian. Menarik sekali, pemazmur di sini tetap bersyukur, tetap menggambarkan kerinduan itu dengan puisi, dengan nyanyian yang begitu indah. Nah, ini juga yang jadi pilihan kita. Apakah saat ini ketika kita menyadari bahwa kita sungguh rindu dengan Allah, kita sungguh ingin berjumpa dengan Allah, apa yang kita lakukan? Apakah kita mau mengutuki keadaan, kondisi yang ada, atau kita mau tetap bersyukur dan memuji pujian kita, berterima kasih dengan Tuhan seperti yang pemazmur lakukan? Saudara, itu pilihan kita. Kita bisa melakukan dua-duanya. Jadi di sini pemazmur mau mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama, saudara, kita perlu dengan sadar kita menyadari kita ini haus. Kita ini rindu kepada Allah seperti kehausan tadi. Pengen rasanya segera dipenuhi. Kita perlu merasakan itu. Sebagai murid-murid Kristus, kita perlu merasakan itu. Tapi yang kedua, saudara sekalian, pemazmur ingatkan kita juga, tidak perlu kita bersungut-sungut, tidak perlu kita mengutuki kondisi keadaan yang ada, tapi tetap bersyukur dan bersyukur. Itu yang Tuhan inginkan. Mari kita sadar bahwa kita rindu kepada Allah dengan terus bersyukur dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kami boleh Engkau sadarkan, kami boleh terus merasakan kerinduan di dalam hati kami. Kerinduan seperti sungai yang air yang begitu memuaskan dahaga seekor rusa. Bapa, seperti itu kami rindu Engkau. Kami haus akan Engkau. Kami haus untuk bersekutu dengan rekan-rekan kami. Tapi Tuhan, kami tahu, kami sadar, dan kami belajar melalui pemazmur bahwa tugas kami, panggilan kami bukan untuk mengutuki keadaan. Tapi ketika kami menyadari kami rindu dengan Engkau, kami dipanggil untuk bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Karena kami percaya segala sesuatunya adalah kehendak Tuhan. Segala sesuatunya adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami memohon pertolongan-Mu ketika kami menjalankan kehidupan kami sisa minggu ini hingga nanti di perhentian-Mu. Kami boleh terus menjaga hati kami dengan bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Sambil sadar kehausan kami, kerinduan kami akan Engkau. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang akan melakukan kegiatan yang melayani Engkau di hari-hari kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami serahkan doa permohonan kami. Kami merindukan Engkau, ya Allah. Amin. Saudara sekalian, terima kasih sudah bergabung, sudah mengikuti STMJ hari ini. Bapak Ibu Saudara, STMJ akan kita adakan 2 minggu sekali dengan tema-tema yang membahas mengenai nilai-nilai GKI Bogor Baru.
Apa saja sebetulnya nilai-nilai itu? Ada cinta Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, ada sukacita. Yang keempat, ada berbagi. Dan yang kelima, ada peduli. Saudara, mari kita bersama-sama ikuti STMJ setiap 2 minggu sekali di pukul 6 sore. Jangan lupa ya, jangan ketinggalan. Sampai jumpa di STMJ berikutnya. Tuhan berkati kita semua.